Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini Arif sedang berada di salah satu destinasi wisata yang berada di Kecamatan Kroya, tepatnya di Desa Wisata Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Dan perlu kita ketahui, pada masa ini kita masih berada di masa-masa new normal, sehingga kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak sebelum kita memasuki tempat wisata. Yuk, tunggu apa lagi? Kita masuk. Saat memasuki halaman Museum Susilo Sudarman, kita langsung disambut oleh berbagai kendaraan dan juga alat-alat perang yang ada kaitannya dengan Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Oke teman-teman, di sini terdapat pesawat tempur dari TNI Angkatan Udara, kemudian ada tank Panzer BRDM TNI Angkatan Darat, dan juga di sini ada alat tempur saat perang berupa ranjau darat, yakni ranjau tanduk namanya. Di sini diterangkan bahwa ranjau tanduk dipakai untuk memblokade pintu masuk pelabuhan serta alur-alur laut penting sehingga kapal tidak bisa keluar atau masuk. Yuk, kita masuk lagi. Kemudian di sini terdapat meriam howitzer kaliber 122 mm. Di sini diterangkan bahwa buatan Rusia tahun 1938, masuk jajaran Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 1958. Setelah kita melihat di sisi sebelah kiri terdapat pesawat tempur Angkatan Udara dan juga ranjau, kita sekarang berada di sisi sebelah kanan. Terdapat tank, kemudian TNI Angkatan Laut berupa pesawat, dan juga terdapat peluru kendali Sun 75 TNI Angkatan Udara. Oke, di sini diterangkan bahwa pesawat Nomad 22 Patroli Maritim TNI Angkatan Laut, bahwa panjang dari pesawat ialah 12,6 meter, lebar 16,5 meter, dan tinggi 5,5 meter. Kecepatan maksimum yakni 313 km per jam, daya jajah yakni 1590 km.
Setelah kita memasuki Museum Susilo Sudarman, kita langsung disambut oleh patung Bapak Jenderal Susilo Sudarman yang diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan juga Pariwisata, yakni Bapak Insinyur Jero Wacik SE. Di sini terdapat banyak sekali gambar-gambar sejarah beliau, bahkan terdapat foto beliau saat bersama dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ada bersama Bapak Susilo Sudarman dengan Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Di sana terdapat ada gambar Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, bersama Letko Susilo Sudarman mendampingi beliau pada tahun 1964. Di sana terdapat gambar Presiden Bapak Soeharto beserta Bapak Maijen Susilo Sudarman pada tahun 1978. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Selain foto-foto bersejarah dari Bapak Susilo Sudarman, di sini juga terdapat berbagai macam penghargaan yang diperoleh oleh Bapak Jenderal Susilo Sudarman pada masa beliau menjabat sebagai TNI. Selain foto, kemudian ada penghargaan, di sini juga terdapat miniatur dari pesawat Garuda Indonesia. Nah, teman-teman, di sini terdapat baju dinas yang dipakai oleh Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Di sini tertera bahwa pakaian dinas upacara keempat TNI Angkatan Darat milik Panglima Kowilhan Letnan TNI Susilo Sudarman tahun 1980 sampai 1985. Di sini juga terdapat pakaian nasional Teluk Belanga yang dikenakan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, yakni Bapak Susilo Sudarman sendiri. Selain pakaian dinas, di sini juga terpampang terdapat silsilah keluarga dari Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Di sini ada 4 generasi hingga Bapak Susilo Sudarman. Nah, sekarang kita telah memasuki ruangan yang berikutnya. Di sini terdapat banyak sekali senjata milik Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Di sini terdapat senapan serbu AK-47 buatan Rusia, kemudian senapan serbu Angkatan 5 buatan Cina, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, di sini terdapat tempat tidur milik keluarga Bapak Haji Jenderal Susilo Sudarman, di mana saat beliau bepergian ke desa Gentasari, disinilah tempat beliau untuk beristirahat. Di depan tempat tidur beliau, di sini juga terdapat jas-jas milik beliau serta terdapat jas PON 13 pada 1993 di Jakarta. Kemudian juga terdapat Indonesian Marine Corps dan topi-topi beliau. Nah, di sini juga terdapat kacamata milik Susilo Sudarman. Dan selain kacamata juga terdapat telepon seluler yang pertama kali digunakan oleh Menteri Parpostel Bapak Susilo Sudarman saat peresmian pada 14 November 1991. Nah, perlu kita ketahui Bapak Jenderal Susilo Sudarman juga memiliki hobi yakni membuat film, dan salah satu karya beliau ialah 8 mm. Semua koleksi film 8 mm milik Susilo Sudarman telah diserahkan ke Arsip Nasional. Kamera 8 mm atau milimeter yakni Canon 514 XL oleh Bapak Susilo Sudarman. Nah, di sini terdapat jam peninggalan Bapak Susilo Sudarman yang kebetulan sekarang sudah mendekati jam 9 persis. Maka dari itu jam tersebut berbunyi. Nah, di ruangan selanjutnya terdapat telepon umum koin dan telepon umum kartu. Di sini terpajang ya teman-teman. Nah, saya juga tertarik dengan lemari besi yang ada di sebelah kanan saya. Di sini tertera bahwa lemari besi milik Eyang Naya Meja, kakek Bapak Susilo Sudarman, yang merupakan petani terpandang di Desa Gentasari dan memiliki tanah persawahan seluas 250 hektar. Cukup luas sehingga lemari besi ini dibeli pada awal dekade 1900-an dan dipakai sebagai tempat penyimpanan uang saat transaksi masa panenan dan masa menanam padi. Foto-foto sejarah dari istri Bapak Haji Jenderal Susilo Sudarman, yakni Ibu Widaningsari Susilo. Terdapat foto Ibu Widaningsari saat menikah dengan Letu Susilo Sudarman di Ponorogo pada tanggal 15 April 1951. Kemudian Ibu Widaningsari Susilo Sudarman memiliki hobi yakni bermain piano. Nah, sekarang saya sedang berada di dua ruangan sekaligus, yakni yang pertama ada ruang Tridaya Cakti dan juga ruang Swabwana Paksa. Pertama, saya akan langsung memasuki ruangan Tridaya Cakti. Apa aja sih di dalamnya? Nah, saat saya memasuki ruangan Tridaya Cakti, di sini langsung terpampang gambar Bapak TNI Susilo Sudarman pada tahun 1928 sampai 1997. Beliau adalah perwira tinggi TNI bintang 4 pertama dari Korps Kavaleri TNI Angkatan Darat. Selain gambar tadi, di sini juga terdapat banyak sekali miniatur tank dan juga terdapat miniatur helikopter. Bahkan di sini juga terdapat peluru
dari tank dan juga alat-alat perang dahulu. Nah, teman-teman, di sini terdapat lemari yang di dalamnya ada pakaian dinas milik Bapak Jenderal Susilo Sudarman, pakaian harian PDH milik Panglima Kowilhan Letjen TNI Susilo Sudarman yang utuh ditemukan di reruntuhan helikopter TNI Angkatan Darat yang jatuh. Nah, kita sudah selesai di ruangan Tridaya Cakti. Selanjutnya kita akan masuk ke ruangan yang sebelah. Nah, ini dia ruangan yang selanjutnya yang bernama ruangan Swabwana Paksa. Di sini terdapat foto milik Maijen TNI Susilo Sudarman bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Saleh Basarov pada 1975. Nah, di sini terdapat miniatur dari pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara. Selain dari miniatur pesawat TNI Angkatan Udara ini juga terdapat miniatur pesawat yang lainnya. Seperti ada pesawat tempur taktis AMB 314 Super Tucano TNI Angkatan Udara dan masih banyak yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini juga terdapat gambar Bapak Presiden Joko Widodo saat menguji coba pesawat Sukhoi Su-27 230 saat operasi Angkasa Yuda 2016 di Natuna pada tanggal 6 Oktober 2016. Nah, setelah kita memeriksa dan melihat-lihat di ruangan Tridaya Cakti dan juga ruangan Swabwana Paksa, kita sekarang akan langsung ke ruangan yang ketiga, yakni ruangan Tribrata Polri. Nah, sekarang kita berada di ruangan Tribrata Polri. Saat kita memasuki ruangan tersebut, langsung ada gambar dari Kapolri Jenderal Polda Dr. Andes Widodo Budidarmo bersama Ketua G3 Personil Hankam Maijen TNI Susilo Sudarman membahas pengembangan sumber daya manusia Polri pada 1975. Nah, di sini terdapat miniatur helikopter Dauphin Polri dan juga helikopter Bell 212 Polisi Udara. Dan masih banyak yang lainnya. Di sini juga terdapat sedan Satuan Sabara Polri dan juga terdapat gambar-gambar tentang Polri pada masa Jenderal Bapak Susilo Sudarman. Nah, di ruangan selanjutnya terdapat patung, juga terdapat kenang-kenangan yang diberikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut kepada Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Nah, inilah terdapat beberapa miniatur kapal dari TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Contohnya terdapat kapal layar Spirit of Majapahit keliling dunia. Kemudian ada kapal latih TNI Angkatan Laut KRI Dewa Ruci.
dan masih banyak yang lainnya. Nah, di ruangan ini terdapat banyak sekali foto-foto dari anak Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Beliau ialah Profesor Dr. Insinyur Indroyono Susilo SSC, merupakan Menteri Koordinator Kemaritiman RI pada masa jabatan 2014 sampai 2015. Nah, saat ini kita sedang berada di ruangan pengelola. Di sini terpampang jelas terdapat mobil dinas yang digunakan oleh Bapak Haji Jenderal Susilo Sudarman. Dan di sini dinyatakan sedan Volvo 960 tahun 1993. Swedia dikenal sebagai sedan paling aman, mengutamakan dari keselamatan dan juga ramah lingkungan. Dan istilah yang digunakan untuk mobil ini ialah The Swedish Tank. Di sini juga terpampang banyak sekali foto-foto misal kandidat Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo saat berkunjung ke Museum Susilo Sudarman pada tahun 2014. Nah teman-teman, Sabta Pesona, kita pasti tidak asing dengan yang namanya Sabta Pesona dan juga Sadar Wisata. Sabta Pesona merupakan ide dari Bapak Susilo Sudarman sejak menjabat Panglima Kowilhan I di Sumatera dan juga Kalbar pada tahun 1980 sampai 1985 yang dikenal dengan program 3K dan program 5K. Sabta Pesona dan Sadar Wisata dilaksanakan terus sampai sekarang dan kampanye Sadar Wisata pada tahun 2007 berlangsung di Bandung. Sadar Wisata 2008 dicanangkan di Bali dan Sadar Wisata 2009 dicanangkan di Yogyakarta. Selain taman bermain dan juga kolam renang, di Museum Susilo Sudarman juga terdapat tempat literasi untuk menimba ilmu pengetahuan, yakni berupa fasilitas perpustakaan. Nah teman-teman, ini dia penampakan dari perpustakaan yang ada di Museum Susilo Sudarman. Selain terdapat taman bermain, kolam renang, dan juga ruang gamelan, di Museum Susilo Sudarman kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita dengan meliterasi diri kita di perpustakaan yang ada di Museum Susilo Sudarman. Terdapat banyak sekali buku-buku yang cukup bagus dan tempatnya juga cukup nyaman. Nah, di perpustakaan ini juga kita bisa membaca sambil duduk-duduk dan santai-santai, lesehan, juga bisa duduk di tempat duduk yang telah disediakan di perpustakaannya.
Nah, itu tadi kunjungan Arif saat berada di Museum Susilo Sudarman. Semoga bisa jadi referensi teman-teman saat berkunjung ke Cilacap ya. Let's visit Cilacap, Cilacap, Scene of Java.